Fadilatus shaum, adapun keutamaan puasa, al ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalik. Jadinya adapun keutamaan atau fadilah puasa itu banyak di dalam ayat atau firman, ya kan? Dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha qauluhu ta'ala, adapun keutamaan dari sebagian gitu. Kalau kita jelasin keutamaan puasa dari semua ayat, ya kan, tadi Ustaz Azrul udah jelasin, ya kan, nggak ada udah-udahnya, ya kan. Adapun sebagian daripada ayat-ayat yang menjelaskan puasa, kulu washrabu hani'a bima aslamtum fil ayamil khaliyati. Ini dikatakan di surat Al-Aqaf, yaitu ayat 24, dikatakan ini kita di dunia ini puasa itu menahan haus lapar, ya kan? Identiknya itu, ya kan? Jadi ketika di dalam surga nanti dijelaskan yang sebagaimana tadi guru kita dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu pakai kaf bukan ko, ya. Kulu yaitu makan. Kalau Ustaz itu bilang kul, ya kan? Makanlah oleh kalian, washrabu, minumlah oleh kalian, hani'a bima aslamtum fi ayami khalifati, yang dimana disebabkan amal ibadah kalian di waktu dahulu, gitu. Nah, jadi penerapan kita disuruh menahan makan, disuruh menahan minum di dunia, melainkan ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Hadiahnya nanti disuruh makan dan minum di surga. Perbedaannya, kalau kita di dunia kita mau buka puasa kudu nyari antara beli atau minta. Pengertian mintanya apa? Kita keliling ada wajib bagi tajir, ya kan? Itu gratis. Cuma kita butuh keluar, betul? Kalau di surga kita tinggal hati geletek, mau anggur nongol anggur, gitu. Mau apel nongol apel. Sekenyang-kenyangnya gratis semua, nggak perlu nyari-nyari, gitu. Bahkan nggak ada kata kekenyangan di surga, itu nggak ada kata kekenyangan, dan tidak ada namanya buang air kecil maupun besar. Ustaz, itu bagaimana, kan kita makan perut kenyang, kalau nggak keluar ya begak kita, betul? Makanya di surga itu nanti mengeluarkan kotoran itu dari keringat, itu dari pori-pori keluar, ya. Sehingga cuma keringatnya nggak kayak karang bau ketek, ya kan, tuh bahu apa ya kan, nyampe seganteng-gantengnya orang. Terkadang kalau pulang kerja mah bini juga ogah deketin, sekali deketin cuma nadang doang, ya kan. Ya? Nah, cuma kalau di surga itu apa? Semuanya kenikmatan, sehingga apa yang dimakan itu nanti keringatnya itu sebab keluarnya kotor itu dari keringat, dan keringatnya itu berwangi sehingga tetap nikmat. Nah, inilah salah satu fadilah orang-orang yang berpuasa. Ini sini nggak ada Ustaz Muhammad sih, ya. Kalau Ustaz Muhammad kan enak hafal ayat-ayatnya, saya nggak hafal ayat-ayatnya saya. Gitu. Nah, dikatakan juga di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 35, kalau awal kalimat itu diawal dengan inna. Inna itu bermakna sesungguhnya. Kita mengambil bab puasanya aja. Wasaimina wasaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina Allaha katsira wadzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Nah, dikatakan di dalam surat Al-Ahzab, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa, ini wasaimina wasaimati itu bermaknanya apa? Domir, baik laki-laki atau perempuan, dia berpuasa. Wal hafizina, dia menjaga furujahum. Apa furujahum itu? Farji itu kemaluan. Jadi dia berpuasa, dia menjaga kemaluannya. Wal hafizati wadzikirina, dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala katsiran, dengan banyak. Wadzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadinya orang yang berpuasa, orang yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki atau perempuan, dia berzikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini ganjarannya, gitu. Biasanya ayat itu sautan, cuma ini satu ayat ada jawabannya. Wa adallahu lahum maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kalian semua, maghfiratan, yaitu ampun. Nah, maka dibilang bulan suci Ramadan itu bulannya maghfirah. Kenapa? Karena orang yang menjalankan puasa mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau memberi hadiah itu nggak nanggung. Kalau kita punya bos, itu memberi THR masih nanggung. Paling THR 2 kali gaji, nggak bisa beli mobil, betul nggak? Ada nggak kalian gitu? Katakanlah Bang Bewok itu kerja selama 6 bulan gitu, ya kan, untuk naikin. Itu tuan rumah belum tentu masih THR syukur Pajero. Ada nggak? Nggak ada. Coba atau bintang
Ustaz Fajar berani ngasih THR untuk Pajero. Kalau Pajero ini berani, gitu ya kan? Betul nggak? Itu sifatnya manusia memberi apa? Nanggung. Kenapa nanggung? Karena punya kapasitas. Beda sama Allah, paham? Nah, ini Allah udah mengasih ampunan kepada hambanya dan dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Ajran azimah. Ajran itu hadiah. Pahala bermakna ajran. Azimah berarti agung, ya kan? Apa pahala paling tertingginya? Yaitu surga. Maka kalau orang berpuasa, dia niat untuk Allah, nanti akan diberi surga dan dapat pasti akan mendapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sama orang niatnya cuma mendapatkan surga, dia bisa mendapatkan surga tapi belum tentu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang paling nikmat paling tertinggi itu di surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan kasih sayang. Berbeda dengan penjelasan yang paling kemarin di sana. Kita dipanggil Allah karena di sidang. Posisi masih di sidang. Kalau ini kan posisi kita sudah masuk surga. Paham? Itu ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu orang berpuasa akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, ampunan dan mendapatkan surga. Wa fi hadis, di dalam hadis qudsi anillahi ta'ala anhu qala, di dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kullu hasanin bi asyri amsalha ila sab'imi'ati tifin. Setiap perkara yang bagus dan perkara yang baik bi asyri amsalha akan mendapatkan ganjaran pahala 10 kali lipat. Ini yang kita ngaji dijelasin sama Habib Husain saat ini. Akan dapat ganjaran apa? 10 kali lipat. Sekarang saya tanya, siapa di sini jago MTK? Saya mau nanya ke antum. Tadi kita baca Al-Quran. Surat Al-Mulk itu berapa huruf? Ayo, ya kan? Al-Mulk bukan ayat, saya nanya berapa huruf? Al-Ghasyiyah berapa huruf? Ya kan? Al-Haqqum berapa huruf? Itu satu huruf dapat ganjaran 10 dikali itu udah berapa banyak itu ganjarannya? Betul? Jadi bukannya dikatakan di dalam hadis dikatakan bahwasanya itu per huruf itu berapa kata? Alif lam mim, alifnya 1, ya kan? Ya kan, lamnya 1, mimnya 1, berarti ada 30. Ini udah berapa banyak kita? Ayo dari tadi kita baca. Berarti apa? Ini katakan di luar puasa, apalagi di luar puasa berkali-kali lipat. Makanya kenapa sih orang-orang majelis itu ditutup? Biar apa? Biar pada istiqomah dalam tadarus. Cuma kalau jiwa-jiwa muda bulan puasa masih ditutup, bukan megang Quran, megangnya apaan? Celurit, megangnya handphone, megang sarung buat tawuran, ya kan? Betul nggak? Yang berarti bulan puasa bulan suci. Kalau kita nggak bisa menjaga kesucian puasa dengan memegang Al-Quran, kita jangan memegang hal-hal yang tidak baik. Ya kan, bulan puasa mojok baik, ya kan? Kata Bang Oting itu disuruh mojok baik, Bang, ya. Bulan suci kotor-kotorin, ya kan? Betul. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ila sab'imi'atin difin. Sampai ilah itu bermakna sampai. Kalau ilah, kecuali ini ilah itu sampai sab'ina mi'atin difin, sampai 700 kali lipat. Kita aja dikali 10 aja tadi, kita dapat dikali 700. Ayo dah, pahala dari Allah, ya kan? Betul? Jadinya orang yang dia menyibukkan dirinya dalam tadarus, menyibukkan dirinya dengan hal-hal positif, itu orang-orang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berkumpul di sini orang-orang yang dipilih. Betapa banyak, katakanlah satu kakak itu ada 3 orang, ya kan? Ada berapa kakak di sini? Betul? Tapi yang datang sedikit. Kenapa? Karena yang datang hanya dipilih oleh Allah Subhanahu. Keramaiannya itu dia menjaga sholat tarawih itu sunnah, betul? Dia nggak mau ketinggalan tarawih sehingga dia pergi keramaian siang hari. Dia meninggalkan perkara sunnah, menjaga perkara sunnah, tapi dia meninggalkan perkara wajib, itu puasa. Keder namanya orang. Gitu, paham? Makanya sebenarnya ini guru-guru itu perlu menjelaskan surat Al-Baqarah itu 183 sampai 187 apa ya? Ada lupa itu ya. Itu tuh semua tuh penjelasan siapa yang wajib puasa, ya kan, siapa yang nggak wajib puasa tapi wajib mengkodo, itu nanti dibahas semua. Itu makanya penting ahli tafsir di situ. Jadi apa? Ketika orang berilmu, ketika melihat orang nggak puasa, nggak akan ngeponis wah ini orang nggak benar.